Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian eksepsi. Eksepsi secara umum diartikan pengecualian, akan tetapi secara konteks hukum perdata bermakna tangkisan atau bantahan, atau bisa juga pembelaan diri tergugat terhadap materi pokok gugatan penggugat. Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditunjukkan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara, yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Saya akan menjelaskan materi saya yaitu tentang jenis-jenis eksepsi. Jenis eksepsi itu ada 3. Yang pertama yaitu excessive procedural, adalah jenis eksepsi yang berkenaan dengan syarat formal gugatan. Apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil, maka gugatan yang diajukan tidak sah. Dengan demikian harus dinyatakan tidak diterima. Contoh dari eksepsi prosesual adalah eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi kewenangan relatif. Yang kedua, eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetisi terdiri dari yaitu eksepsi surat gugatan, penggugat tidak sah, eksepsi surat gugatan penggugat tidak sah, surat kuasa khusus tidak sah, eksepsi error in persona, eksepsi nebis in idem, dan eksepsi obscuribel. Yang ketiga yaitu eksepsi material. Eksepsi material ini dapat diartikan bantahan yang diajukan oleh tergugat berkaitan dengan ketentuan hukum material. Terima kasih. C. Prosedur eksepsi. Yang pertama, cara pemeriksaan eksepsi kewenangan mengadili. Pemeriksaan eksepsi kewenangan mengadili mengacu pada ketentuan pasal 136 HIR atau 162 RBG. Dalam pasal tersebut dinyatakan pelarang atau eksepsi yang sekiranya hendak diajukan oleh tergugat kecuali mengenai pengadilan tidak berwenang tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah, tapi harus dibicarakan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Yang kedua, cara pemeriksaan eksepsi di luar kewenangan mengadili. A. Pengaturan umum. B. Eksepsi surat kuasa diperiksa bersama pokok perkara atau diperiksa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anak Nanang Thawam Rozak akan menjelaskan tentang contoh format eksepsi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kerangka pembuatan eksepsi. Pertama berisi tentang kepala eksepsi, yaitu judul dari eksepsi tersebut. Lalu pembukaan. Pembukaan ditunjukkan pada majelis pemeriksa dan lain-lain yang sifatnya sebagai pendahuluan. Atau biasanya di dalam eksepsi itu berisi pendahuluan sebelum surat eksepsi, isi surat eksepsi sebelum isi surat eksepsi. Lalu yang ketiga ada isi eksepsi. Yang pertama berisi tentang objek keberatan, yang kedua ada alasan keberatan. Yang keempat adalah penutup, berisi tentang permintaan, lalu tanggal dibacakannya eksepsi, dan nama serta tanda tangan pelaku. Saya akan membacakan sedikit contoh eksepsi. Yang pertama dari terpidana narkoba, yaitu berisi tentang tempat pertama, yaitu Bungo 11 Oktober 2018, nomor 01 tahun 2018. Hal yaitu nota keberatan atau eksepsi kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim perkara nomor 197 tahun 2018 di Pengadilan Negeri Muara Bungo, Jalan Rumah Makan Tahir nomor 495 Rimbo Tengah, Bungo. Pertama berisi pembukaan, yaitu dengan hormat, perkenalkan saya Indra Setiawan, sarjana hukum, selaku advokat berkewarganegaraan Indonesia yang beralamatkan di kantor Jalan Diponegoro, BTN BMI nomor 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo,
berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hukum Perkara nomor 197/2018 tentang penunjukan Indra Setiawan SH dan Rinaldi SH sebagai penasihat hukum terdakwa secara cuma-cuma, dalam hal ini bertindak baik diri sendiri maupun bersama-sama untuk membela hak kepentingan hukum terdakwa. Itu adalah contoh pembukaan dari surat eksepsi. Lalu yang selanjutnya setelah pendahuluan berisi tentang tempat tanggal lahir terdakwa, nama terdakwa, pekerjaan terdakwa, yaitu identitas terdakwa. Setelah itu ada sistematika, yaitu identitas terdakwa. Setelah itu ada sistematika dari surat eksepsi yang sudah saya katakan dari awal. Yang pertama pendahuluan, eksepsi, permohonan, penutup. Pendahuluan eksepsi berisi tentang pembukaan dari eksepsi tersebut, lalu dilanjut dengan eksepsinya atau isinya yang berisi dasar hukum, lalu berisi surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak sah, dilanjut pasal-pasal yang bersangkutan untuk mengajukan hak tuntutan balik. Biasanya itu setelah itu ada surat permohonan. Permohonan biasanya berisi tentang permohonan dari terdakwa kepada majelis hakim agar membebaskan terdakwa dari tahanan. Lalu yang terakhir penutup. Ada kata-kata penutup, setelah itu hormat kami, tanda tangan. Itu adalah sedikit contoh surat eksepsi dari saya. Sekian presentasi makalah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.